Yang Inul tahu berapa? Yang aku tahu di koran katanya 250 juta satu kali show. 300. Itu semua nggak bener. Saya tahu sebenarnya honornya nggak mahal karena apa ya? Kalau dipikir acara pemerintah biasanya kalau kedutaan kan memang saya sering sekali ya. Honornya juga nggak banyak gitu. Saya ngerti. Batalnya show Inul ke luar negeri itu dikait-kaitkan dengan ketidakprofesionalan manajemen Inul. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Melani Putria dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Recheck. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai dunia selebritis. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat mengikuti informasi terbaru dan terhangat dari dunia selebritis dan juga tayangan spesial ulang tahun Cek dan Recheck yang tak kalah menariknya. Nah pemirsa, kita ikuti kilasannya. Pertunjukan show Inul ke berbagai negara dunia dibatalkan oleh Quick Production sebagai penyelenggara. Kabarnya banyak hal yang tidak disepakati oleh pihak penyelenggara. Dalam waktu dekat ini, aktor Sandi Nayon dikabarkan akan segera melepas masa lajangnya. Kabarnya pernikahan Sandi Nayon dengan wanita pilihan itu sudah direncanakan dengan sangat matang. Benarkah hal itu? Atau ini hanya akan mengulang lagi berita-berita masa lalu Sandy menyangkut rencana pernikahan yang selalu kandas? Pernyataan artis Della Puspita tentang masa lalunya kepada wartawan Rabu kemarin membuka status dirinya. Berdasarkan akte kelahiran yang dibuatnya, Della berstatus sebagai anak di luar nikah. Satu lagi tabir baru yang terkuak dari masa lalu Della. Pemirsa, rencana show keliling Eropa si Ratu Ngebor Inul Daratista pada tanggal 27 Juli 2003 lalu akhirnya batal. Pembatalan ini dilakukan oleh manajemen pihak Quick Production sebagai penyelenggara. Hal ini dilakukan oleh pihak Quick karena biaya show yang semula direncanakan akhirnya membengkak besar karena permintaan dari pihak Inul. Tetapi kepada Cek dan Recheck yang menemuinya hari Rabu kemarin, si Ratu Ngebor ini membantah kalau show-nya itu dibatalkan. Ini nggak ada pembatalan, cuman pengunduran jadwal. Tapi kalau untuk show-show pertengahan bulan ini masih ada sih kalau ke Asia. Cuman sekarang juga agak khawatir juga gitu loh. Masalahnya kan ada sedikit musibah ya. Takutnya ngurus-ngurus apa visa mungkin repot lagi gitu. Pemirsa, itulah penuturan Inul seputar pembatalan show-nya ke luar negeri yang dikemas dalam isu utama Cek dan Recheck kali ini. Ikuti kehebohan beritanya setelah mericek yang satu ini. Rencana Inul Daratista Tour ke 36 kota di luar negeri kabarnya dibatalkan oleh pihak penyelenggara. Tetapi menurut si Ratu Ngebor itu, berita itu tidak benar. Yang benar adalah show-nya harus ditunda karena satu alasan tertentu. Seperti show-nya pada tanggal 27 Juli yang lalu, keliling Eropa harus ditunda karena faktor iklim negara tersebut yang tidak memungkinkan. Tetapi bagaimana dengan kabar kalau pihak Quick Production telah mengundurkan diri sebagai penyelenggara show keliling dunia Inul? Show-nya masih tetap jalan, cuman ini nggak ada pembatalan, cuman penundaan waktu yang mungkin situasi musim di sana nggak memungkinkan untuk mengadakan show. Mungkin ada sedikit ragu atau sedikit mungkin ya mungkin takut kalau penontonnya nggak full gitu ya, karena orang lagi banyak musim panas, orang pada keluar berlibur gitu. Panitia-panitia yang lain kan maksudnya bukan dari panitia yang ke ini aja, ke Wina, mungkin ada dari teman-teman infotainment atau teman-teman pers juga banyak yang ngasih aku acara, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Brunei, ada yang ke Hong Kong, Taiwan gitu, teman-teman malah ngasih-ngasih gitu, "Ini loh ada jadwal gini mau nggak?" Mau aja, kita nggak pilih-pilih kok. Memang sudah sejak beberapa bulan lalu, Sang Ratu Ngebor Inul Daratista merencanakan untuk melakukan show keliling dunia dengan menyinggahi negara-negara terkenal. Start pertama akan dimulai dari negara-negara Eropa pada tanggal 27 Juli lalu dan akan dilanjutkan ke Amerika dan Jepang. Tetapi ternyata pada tanggal 27 Juli lalu, Inul dan rombongan tidak jadi berangkat. Tersiar kabar kalau show Inul keliling dunia itu dibatalkan oleh pihak penyelenggara Quick Production. Pembatalan itu dilakukan oleh pihak Quick Production karena merasa biaya yang diajukan Inul serta kru yang ikut untuk perjalanan show itu membengkak. Padahal jauh sebelumnya berapa besarnya biaya dan jumlah kru akan ikut terus diatur dan disetujui. Tetapi belakangan setelah konfirmasi ulang, kabarnya pihak Inul menuntut honor sebesar 300 juta
serta kru sebanyak 36 orang. Merasa tidak sanggup, akhirnya pihak Quick Production membatalkan perjalanan show Inul ke beberapa negara Eropa yang seharusnya sudah dilaksanakan. Bukan 35 yang benar, adalah 13. Dari saya, mungkin Mbak Del nggak ikut, saya, Mas Robert, Mas Adam, Mbak Siska, Jaya, sama nggak, cuman 6 kalau nggak 7 orang dari kita persiapan ya. Sisanya anggota band. Sisanya anggota band yang mungkin 7 orang juga. Jadi paling banter ada 13-14 orang. 300 juga nggak sampai segitulah. Yang Inul tahu kan? Yang aku tahu di koran katanya 250 juta satu kali show. Itu semua nggak bener. Saya tahu sebenarnya honornya nggak mahal karena apa ya? Kalau dipikir acara pemerintah biasanya kalau kedutaan kan memang saya sering sekali ya. Honornya juga nggak banyak gitu. Saya ngerti. Batalnya show Inul ke luar negeri itu dikait-kaitkan dengan ketidakprofesionalan manajemen Inul dalam bekerja sama dengan pihak lain. Seperti kita ketahui belakangan ini, manajemen Inul memang mendapat sorotan. Bukan saja karena tidak kehadiran Inul di sebuah acara panggung dangdut di Malang, Jawa Timur beberapa tahun lalu, tetapi juga menyangkut tindakan Adam dalam meneror manajer penyanyi dangdut Putri Vinata. Dan kini disebut-sebut manajemen Inul juga lah yang menyebabkan batalnya show Inul ke luar negeri. Kalau soal itu saya diamin aja karena mungkin teman-teman bukan ada sebagian yang tidak tahu di dalamnya kita bagaimana gitu ya. Tapi dalam hal ini memang Mbak Del itu memang orangnya sama seperti saya, jadi nggak terlalu banyak harus ini harus itu, enggak. Kalaupun mungkin ada teman-teman event organizer yang harus memaksakan diri meminta jadwal, kadang-kadang saya tahu sendiri mereka dimarahin Mas Adam juga. Nanti mungkin 2-3 hari lagi Mbak, saya arrange lagi, saya schedulein lagi gitu. Biar kita nanti bisa fake, mau nggak ditukar. Kadang-kadang kita sudah bikin ini apa itu? Izinnya sudah masuk, tolonglah jadwalnya jangan di ini jangan diundur, saya udah jadwalnya ini tanggalnya izinnya udah segini Mbak. Tapi kan mestinya ngomong kita dulu, kadang-kadang sampai gitu ya. Akhirnya kita yang ngalah. Sebenarnya siapa manajer yang menangani Inul? Del atau Adam, suami Inul? Manajer saya cuman Mas Adam. Dari dulu memang Mas Adam, cuman kalau misalkan Mbak Del sama Mas Robert itu memang manajer saya di sini. Tapi itu pun juga yang lebih utama adalah Mas Adam, semua yang mengetahui adalah Mas Adam gitu. Lalu kemana Del? Belakangan ini, Inul sudah jarang didampingi oleh manajernya itu dalam berbagai kesempatan. Apakah Inul memang tidak lagi ditangani oleh Del? Sekarang udah nggak terlalu ini lagi ke Inul. Kalau urusannya sekarang sedikit dipasrahin sama Mas Adam sama Mas Robert aja. Selama ini juga Mbak Del kayaknya udah terkungkung sekali dengan apa itu banyaknya peristiwa kayak gini gitu sampai sakit gitu ya. Akhirnya udahlah kamu kerja di belakang aja deh, nggak usah kemana-mana, kamu kan memang nggak boleh capek. Ya udah kalau mau telepon-teleponan ya monggo gitu. Jauh hari saat masih merencanakan show keliling dunia itu, Inul mengaku telah mempersiapkan diri. Dengan batalnya acara tersebut, apakah Inul merasa kecewa? Kecewa, tapi tetap akhirnya dikembalikan aja. Ternyata mungkin memang bukan waktunya aku untuk berangkat ke sana gitu. Jadi aku besarkan hati teman-teman, nggak boleh kecewa karena apapun ini adalah tetap yang harus dihadapi gitu. Pemirsa, tim Games Aksi Nekat spesial ulang tahun Cek dan Recheck saat ini sedang berada di SMU Negeri 31 Jakarta Timur. Apa aksi nekat yang akan dilakukan siswa-siswa di sekolahnya itu? Segera saja kita temui Indi yang sedang berada di sana. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Indi di acara Games Aksi Nekat. Sekarang gue akan nyari tantangan lagi 3 orang cowok. Oke, hadiahnya berupa uang cash atau handphone dari LG. Gue udah dapat 3 orang menantangnya. Namanya adalah, nama kamu siapa? Aksan 12, Gilang 23, Aji dari 18. Lu bertiga, gue suruh dandan ala cheerleaders.